Salam hebat luar biasa. Oke, malam hari ini senang sekali saya kembali bisa hadir di acara komunitas YES. Memang betul saya sangat sibuk karena minggu-minggu ini padat sekali. Minggu depan saya juga ada jadwal syuting di Jakarta. Ada kejutan untuk Anda semua nanti. Ada sudah menumpuk tamu podcast begitu banyak. Tapi saya kalau untuk acara komunitas YES pasti saya luangkan waktu dan saya sempatkan waktu. Oke, malam hari saya mau memberikan sebuah kejutan. Saya mau sharing tentang sebuah buku yang saya beli di tahun 2013. Ya. Jadi saya nggak cuma review buku saya, Bodai Basi Berlalu dan Success Before 30, tapi buku ini berjudul The Business of 21st Century. Dan ini pengarangnya siapa lagi kalau bukan dari The Rich Dad, Robert Kiyosaki. Nah, dan Robert Kiyosaki di sini menulis buku bersama dengan John Fleming dan Kim Kiyosaki selaku istri beliau. Kita tahu Robert Kiyosaki itu sekarang lihat beliau itu sudah menulis sebuah buku ini. Dia nulis itu tentang yang jadi masalah itu bukanlah perekonomian. Masalahnya adalah Anda. Jadi di kondisi saat ini, beliau itu bercerita betapa banyak orang tuh menyalahkan keadaan. Apakah itu karena COVID, apakah itu karena pandemi. Kita lihat begitu banyak orang mengeluh, dan mengeluh. Mereka kehilangan pekerjaan lah, mereka saat ini kondisinya itu sulit lah, mereka kondisinya saat ini itu tidak menentu lah, ada yang dipecat dari pekerjaan lah. Nah, tapi intinya itu masalahnya bukan di perekonomian, tapi masalahnya ada di Anda. Anda geram dengan korupsi di dunia bisnis, pada Wall Street dan bank-bank membiarkan praktis seperti itu terjadi. Pada pemerintah yang terlalu lamban atau terlalu reaktif ya. Kita tahu ada influencer di Indonesia, ya sahabat saya juga yang setiap hari kontennya itu mengkritik pemerintah. Pokoknya pemerintah nggak ada yang benar deh. Ya itu salah satu beliau mengambil celah itu, mengambil amarah masyarakat untuk memanas-manasi masyarakat. Tapi sebetulnya beliau orang pinter ya. Beliau mengkritik itu sebetulnya dengan tujuan memanas-manasi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sebetulnya itu bukan sebuah solusi. Atau Anda terlalu sering bertindak salah dan terlalu sedikit bertindak benar. Anda marah pada diri sendiri karena terlambat mengambil kendali. Hidup itu keras. Pertanyaannya sekarang adalah Anda mau apa? Mengeluh tidak akan menjamin masa depan keuangan Anda. Jika menginginkan kekayaan, Anda harus menciptakannya. Anda perlu mengambil kendali atas masa depan Anda dengan mengendalikan sumber pendapatan Anda sekarang. Nah, itu kata-kata kuncinya di sini. Anda perlu membangun bisnis Anda sendiri. Makanya channel Success Before 30 itu saya dirikan di tahun 2013, tepat buku ini diterbitkan. Buku ini mengajarkan Anda harus mempunyai bisnis Anda sendiri. Bagi sebagian besar orang, perekonomian sekarang ini sedang sulit, tapi bagi banyak wirausaha, inilah saat yang penuh dengan potensi ekonomi. Padahal buku ini ditulis jauh sebelum COVID. Bukan hanya sekarang adalah saat yang tepat bagi Anda untuk memiliki bisnis sendiri, tapi tidak ada saat yang lebih baik daripada sekarang. Nah, saya langsung terbang ke halaman 29. Nah, di sini saya kembali flashback. Anda lihat buku ini sampai saya coret-coret warna kuning, karena saya ini kan pembaca buku. Kalau enggak, bagaimana mungkin saya itu bisa membuat konten YouTube sampai sampai 900 lebih konten. Nah, bisa Anda bayangkan 900 lebih konten kalau saya nggak rajin baca buku itu nggak mungkin. Jadi saya hari ini mencoba untuk mengulas kembali buku yang sudah pernah saya baca dan pasti bermanfaat untuk Anda semua pada malam hari ini. Nah, di sini beliau tuh bicara soal value atau nilai-nilai. Nah, tadi di awal kan sudah dibahas tentang E, S, B, dan I. Kuadran E, kuadran karyawan, S, kuadran self-employed atau small business owner, kuadran B adalah kuadran bisnis, dan E, I, kuadran investor. Nah, saya mau di sini berbicara sekilas lagi, saya ulang lagi supaya apa yang tadi disampaikan Bu Lieni di awal, kita ulang sekali lagi. Nah, kuadran E adalah, kata kuncinya adalah saya mencari pekerjaan yang aman dan terjamin dengan gaji tinggi serta tunjangan yang besar. Kita tahu beberapa hari ini kan semua orang lagi ribut dengan Krisdayanti ya, mertuanya Atta Halilintar, tentang gaji anggota dewan yang sangat fantastis sampai angkanya puluhan juta dan tunjangannya begitu besar. Tapi gara-gara kontroversi itu semua orang memaki-maki karena rupanya anggota dewan itu kerjaannya apa sih kita nggak tahu gitu. Tapi kalau bagi saya gaji yang cuma sekian menurut saya gaji yang cuma sekian itu anggota dewan loh, dan kelasnya Krisdayanti ya, itu sudah sangat top ya, sangat ngetren. Krisdayanti itu seusia saya. Menurut saya kalau Anda tanya sama seorang Chandra Putra Negara, gaji segitu tuh masih kecil. Wih, Pak Chandra keren amat kok ngomong gaji segitu kecil.
Kalau beberapa top leader saya kan tahu berapa penghasilan saya udah pernah buka penghasilan saya. Kalau Anda cek aja berapa total income saya, Anda bisa ketik Business for Home top 200 earner in the world, ya. Anda bisa ketik sendiri. Nah, itu berapa total uang yang sudah saya hasilkan dari bisnis. Menurut saya itu masih sangat kecil sekali. Nah, padahal itu anggota dewan yang top di Indonesia. Komisi berapa? Komisi 9 atau komisi 10? Banyak kok teman-teman saya artis di situ, Dede Yusuf contohnya. Mereka berlomba-lomba kalau nggak jadi politikus jadi anggota dewan. Nah, di Indonesia artis ngetop paling banter jadi politisi. Nah, ketika jadi politisi berlomba-lomba jadi anggota dewan. Kalau nggak ada anggota dewan jadi pejabat. Karena yang dicari apa? Pekerjaan yang aman dan terjamin dengan gaji yang tinggi serta tunjangan yang besar. Kalau menurut saya itu masih sangat kecil. Kalau dihitung-hitung nggak lebih besar daripada presentasi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Nah, bisa Anda bayangkan, itu adalah kuadran E. Mindsetnya seperti itu. Tapi yang saya ajarkan di sini adalah Anda pindah kuadran, yaitu menjadi kuadran S. Jika ingin pekerjaan beres, kerjakan sendiri. Jadi, itu nilai-nilai dari kuadran S. Kuadran S itu, orang-orang di kuadran, orang-orang yang bisa ditemui di kuadran S adalah pemilik usaha kecil, buka toko, UMKM contohnya, bisnis keluarga, kemudian spesialis, dokter spesialis, seperti dokter Har mungkin, dokter umum, dan konsultan. Nah, sebagai contoh, teman banyak sekali, tipikal penghuni sejati kuadran S adalah yang suka bekerja keras. Orang yang menjual berbasis komisi, contohnya agen asuransi, agen properti. Ya, loh Pak, kalau KK Indonesia, komunitas YES nggak termasuk kuadran S? Tidak. Tapi Anda bisa jalankan bisnis secara kuadran S, kalau Anda cuma menjadi reseller biasa. Tapi yang kami ajarkan di komunitas YES ini kan, reseller yang membangun reseller. Reseller yang membangun jaringan reseller. Itulah sebabnya kami sangat berbeda. Saya langsung lompat ke, nah kuadran S adalah seringkali dibayar berdasarkan komisi atau upah dari sebuah pekerjaan. Contoh kalau Anda menjual rumah, harganya 1 miliar, Anda dapat komisi 3% contohnya, let's say. Nah, berarti Anda dapat upah komisi 30 juta. Udah, seperti itu aja. Atau Anda salesnya mobil Honda contohnya. Anda jual mobil Honda, komisinya misalkan, kalau jual kontan komisinya kecil, tapi kalau dia kreditnya semakin lama, contohnya kreditnya 4 tahun, maka Anda bisa dapat komisi dari hasil dari selisih bunga cicilan tersebut. Makanya komisi penjual mobil juga seperti itu. Tapi sekali lagi mereka itu kuadran S. Ya, jadi kalau kuadran S ya, kalau nggak ada omset ya mereka nggak dapat penghasilan. Nah, itulah yang sangat membedakan dengan bisnis ini. Nah, sedangkan di kuadran B, nah ini kata kuncinya Anda catat ya, ini di halaman 28. Ini dari tadi saya baca ya. Jadi supaya Anda sendiri refresh dengan topik pada malam hari ini dan saya ingatkan kembali bahwa ini Robert Kiyosaki sudah menulisnya sejak 2013. Di kuadran B kata kuncinya di sini, saya mencari orang terbaik yang menjadi anggota tim saya. Nah, ini kata kuncinya. Makanya selalu afirmasi saya kalau tanya sama murid-murid saya selalu bilang the best people will come. Orang-orang terbaik akan datang. Jadi saya selalu menekankan bahwa di dalam hidup saya selalu mencari orang-orang terbaik. Dan orang-orang terbaik itu pasti akan datang pada diri saya. Nah, jadi afirmasinya itu Anda jangan cuma cari orang-orang yang ruwet gitu. Jangan cari orang-orang bermasalah. Tapi sebelum orang-orang terbaik itu datang, pastikan Anda sendiri itu adalah orang yang terbaik. Kalau Anda mau mendapatkan tim yang terbaik, pastikan Anda menjadi anggota tim yang lebih baik. Nah, untuk orang-orang di kuadran B, nilai intinya adalah membangun kekayaan. Jadi kata kuncinya adalah, kalau tadi Anda lihat di awal, dua konsep menghasilkan uang. Yang satu, bekerja untuk menghasilkan uang. Yang kedua, bekerja itu untuk membangun aset. Nah, di sini adalah membangun aset kekayaan. Mereka yang mulai dari nol membangun bisnis besar di kuadran B, seringkali adalah orang dengan tujuan hidup yang kuat. Yang menghargai tim yang hebat dan kerjasama tim yang efisien. Serta ingin melayani dan bekerja dengan sebanyak mungkin orang. Kemarin kan hari Minggu saya barusan diundang di acara ID Cloud, itu bersama 3 orang konglomerat di Indonesia. Pertama Bapak Tahir, Datuk Sri Tahir, pemilik Maya Pada Group. Kedua adalah Bapak Hermanto Tanoko, pemilik Tan Corps dan Avian, dan mempunyai 75 lini usaha. Dan yang ketiga adalah pemilik Garuda Food, kacang Garuda, yaitu Bapak Sudamek. 3 orang konglomerat, mereka berbicara satu panggung. Kebetulan saya satu panggung sama mereka. Anda tahu ciri khas persamaan bisnis kita dengan mereka itu apa? Mereka itu konglomerat ya. Satu, karena mereka juga sama. Mereka mencari orang yang terbaik untuk menjadi anggota tim mereka.
Jadi kata kuncinya adalah mereka tuh selalu selain menghasilkan omset, customer base, tapi mereka juga menemukan kategori A orang-orang yang akan membangun bisnis secara besar. Dan sementara orang di kuadran S ingin menjadi yang terbaik di bidangnya, orang di kuadran G ingin membangun tim yang terdiri atas orang-orang terbaik di bidang mereka. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya mindset di kuadran S adalah Anda nggak cuma sendiri, tapi Anda memilih orang-orang terbaik yang bekerja bersama dengan Anda, bukan bekerja sama Anda, bekerja bersama dengan Anda. Jadi bekerja bersama, bukan bekerja untuk Anda. Itu yang bedanya di sini. Nah, Henry Ford dikelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih pandai daripada dirinya. Ford itu kan pendiri Ford Company ya. Revolusi industri 2.0 itu kan bermula dari seorang Henry Ford. Kemudian, sementara pengusaha di kuadran S seringkali adalah orang yang paling pandai atau berbakat di bidangnya. Pengusaha di kuadran B tidak selalu begitu. Contoh nih, kalau Anda di kuadran S, Anda dokter spesialis hebat. Memang Anda paling terkenal, paling ramai di kota Anda. Spesialis bedah otak contohnya, atau spesialis kandungan contohnya. Rame, orang itu bisa antri sampai berjam-jam setiap malam hanya untuk mendapatkan nomor antrian untuk diperiksa sama kalian. Tapi sekali lagi yang skillful cuma Anda. Nah, sedangkan orang di kuadran B itu berbedanya adalah Anda tidak harus pandai sendiri, tapi Anda mampu menggerakkan orang lain untuk berbicara bersama dengan Anda. Karena saya percaya setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau Anda mindsetnya bisa menemukan the best people, orang-orang terbaik, itu maka jaringan reseller ini akan terus tumbuh dan berkembang. Sebagai pemilik bisnis di kuadran B, Anda akan sering berurusan dengan orang-orang yang jauh lebih pandai, berpengalaman dan cakap daripada Anda. Kaya saya tidak mempunyai pendidikan formal, tapi saya melihatnya berhadapan dengan bankir, pengacara, akuntan, penasehat, investasi, pakar lainnya mempunyai gelar lebih tinggi darinya. Dalam mengumpulkan uang untuk membangun bisnis, dia sering berurusan dengan orang yang jauh lebih kaya dibandingkan dirinya. Nah, sebetulnya secara nggak langsung kan saya sudah melakukan strategi kaya. Anda lihat jaringan pertemanan saya ini dari politikus, ketua MPR, ketua partai, artis papan atas. Anda lihat saya ini termasuk membangun bisnis jaringan itu sebetulnya bagaimana saya menerapkan skill yang diajarkan oleh komunitas Yes untuk saya bernetworking ya dengan mereka. Nah, saya tidak perlu hari ini pandai seperti mereka, saya tidak perlu cerdas seperti mereka, tapi yang penting saya tahu bagaimana membangun hubungan yang terbaik dengan mereka sehingga mereka betul-betul merasa nyaman untuk bekerja bersama dengan saya. Nah, itulah kuncinya untuk Anda hari ini ingin membangun sebuah jaringan reseller yang solid dan kuat seperti itu. Karena kembali kata kuncinya, saya mencari orang terbaik untuk menjadi anggota tim saya. Itu kata kuncinya. Jadi, Anda catat itu baik-baik kata-kata saya mencari orang terbaik untuk menjadi anggota tim saya. Saya mencari orang terbaik untuk menjadi anggota tim saya. Nah, itulah yang afirmasi yang harus Anda ucapkan sehari-hari. Nah, untuk urusan menerima bayaran, orang-orang di kuadran B bisa meninggalkan bisnis mereka, tapi mereka tetap menerima bayaran. Anda lihat seperti leader-leader Anda, mentor-mentor Anda, para Royal Crown Star Director Anda, mereka hari ini mungkin cuma work from home, mereka bisa berolahraga, mereka bisa tetap jogging, mereka bisa tetap ngevlog, mereka bisa tetap santai, mereka tetap bisa sebagai orang tua, mereka bisa menemani anaknya sekolah online, tapi tetap mereka setiap tanggal 15, income-nya tetap masuk dari KG Indonesia. Itulah yang orang-orang yang ada di kuadran B. Dan Anda tidak mungkin itu terjadi kalau Anda tidak mempunyai jaringan yang kuat di dalam jaringan organisasi Anda. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau Anda tidak mempunyai orang-orang terbaik di dalam anggota tim Anda. Nah, di kebanyakan kasus, jika seseorang di kuadran S berhenti bekerja, penghasilan mereka pun berhenti. Oleh karena itu, pertanyaan yang wajib Anda ajukan pada diri sendiri adalah, jika saya berhenti bekerja hari ini, berapa penghasilan akan terus mengalir? Kalau jawabannya tidak, Anda harus pikirkan. Berarti Anda selama ini menukar waktu Anda dengan uang terus-menerus. Jadi kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak terima penghasilan, terus bagaimana sumber pendapatan Anda? Dan kita lihat di Indonesia banyak sekali itu terjadi. Kita lihat seperti supir Grab, kasihan sekali. Mereka bekerja keras, tapi sekali kena PPKM, langsung penghasilan mereka menurun. Ya, nggak ada. Orang di kuadran B atau I biasa bisa berhenti bekerja selama bertahun-tahun dan uang masih tetap mengalir masuk. Saya kalau mau cerita seperti itu, saya mau sharing sedikit ya. Pada waktu saya usia 26 tahun, sebetulnya nyaris saya sudah pensiun. Usia 26 tahun itu kapan? 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu, saya itu sebenarnya sudah semi-retired. Saya sudah pensiun dari bisnis ini. Dan saya benar-benar pensiun itu usia waktu saya tahun 2010 ya, 2010 itu waktu saya sudah memasuki usia 34 tahun.
itu betul-betul saya pikirkan itu bukan lagi memikirkan bagaimana saya membangun jaringan dari saya. Tapi yang saya pikirkan bagaimana membangun jaringan dari jaringan reseller saya. Nah, itu yang saya selalu pikirkan. Bagaimana memperbesar jaringan dari jaringan reseller saya. Bagaimana memperbesar jaringan daripada orang-orang terbaik saya. Bagaimana membuat orang-orang terbaik saya jaringannya semakin besar dan semakin tak terbatas. Jadi saya sudah nggak pernah memikirkan diri saya sendiri. Itulah sebab saya bebas. Saya memang terlihat sibuk, tapi kesibukan saya itu bukan memikirkan jaringan. Tapi kesibukan saya bagaimana terus memperbesar aset bisnis saya. Memang betul saya punya lini usaha yang lain. Saya punya 6 usaha lain di luar GG Indonesia. Tapi semua usaha lain itu adalah kuadran B. Saya tidak pernah campur tangan secara langsung untuk terlibat di dalam usaha saya. Kalau saya hari ini misalkan turun ke kuadran S, berarti kalau saya mengurus usaha saya lagi, itu sama aja saya itu turun pangkat. Ya, jadi di sini diajarkan untuk kembali ke kuadran B, tapi saya malah kembali ke kuadran S. Sebagai contoh, mungkin saya bisa menjadi motivator. Banyak sekali saya tawaran menjadi motivator. Kemarin aja ada 2 teman kontak saya, suruh saya bicara di universitas saya, tapi saya bilang, kasih aja deh teman-teman saya yang masih motivator, kasihan mereka masih kuadran S. Dalam hati saya nggak ngomong kayak gitu. Nggak enak kan, teman-teman saya masih mereka harus mengandalkan pekerjaan motivasi, training untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan saya kan tidak. Saya aja di channel YouTube setiap hari ngasih konten gratis, itu aja ada orang nggak mau nonton, apalagi ini bicara dan dibayar gitu. Nah, makanya hari ini saya mau tegaskan, kembali lagi ke kata kunci, saya mencari orang terbaik untuk menjadi anggota tim saya. Nah, ini yang selalu tidak pernah terpikir oleh tim komunitas Yes. Anda selalu berpikir bahwa Anda itu bekerja seorang diri. Atau Anda tidak mampu bekerja secara tim. Kalau Anda belum menemukan orang terbaik, kemungkinannya itu cuma 2. 1, Anda terlalu egois, Anda terlalu keras kepala, sehingga setiap orang yang bekerja sama dengan Anda itu tidak nyaman, atau mereka mendal, atau mereka artinya tidak cocok dan tidak nyaman dengan sentuhan Anda. Karena ini bisnis manusia. Nah, yang kedua, bisa jadi karena Anda memang terfokus kepada bisnis kuadran B. Kuadran F. Jadi Anda terfokus pada mencari penghasilan Anda untuk menutupi biaya hidup Anda. Jadi Anda tidak terpikir untuk bagaimana berpikir ke depan, visi ke depan untuk membangun jaringan bisnis Anda secara besar-besaran. Nah, itu kata kunci yang pertama, halaman 29. Wah, ini chatnya udah semakin banyak. Nah, kalau Anda sudah semakin banyak, saya yakin hari ini sharing saya singkat, ringan, bukan sesuatu yang baru, tetapi ini sebetulnya yang saya sampaikan pada malam hari ini itu adalah hal yang sifatnya basic tapi dilupakan. Oke, saya sekarang jump out ke halaman 71. Ya, saya jump out ke halaman 71. Nah, di halaman 71 ini berjudul tentang keterampilan kehidupan. Nah, keterampilan kehidupan adalah untuk meraih sukses dalam berbisnis, bukan hanya keterampilan teknis yang dibutuhkan. Untuk sukses di kuadran B yang bahkan jauh lebih penting adalah keterampilan kehidupan. Nah, kunci sukses jangka panjang dalam kehidupan adalah pendidikan serta keterampilan, pengalaman hidup, dan di atas segala-galanya karakter pribadi Anda. Contohnya, saya harus belajar mengatasi perasaan ragu, malu, dan takut ditolak. Sering kan orang di komunitas sini ngomong, Pak, saya nggak punya modal, saya ragu, saya malu, saya takut ditolak. Saya sampai bosan mendengarkan kata-kata seperti itu. Tapi sebetulnya Anda perlu mengatasi perasaan malu, ragu-ragu, takut ditolak. Kalau Anda nggak bisa mengatasi itu, nggak mungkin Anda bisa punya bisnis di kuadran B. Itu sudah pasti jelas. Atau lebih baik Anda nggak usah berbisnis. Ya, karena nggak ada pebisnis itu ceritanya ragu-ragu itu nggak ada. Pebisnis itu mampu mengatasi rasa takutnya. Pebisnis itu mampu mengatasi rasa malunya. Ya, jadi kalau Anda masih bingung dengan rasa malu, ragu-ragu, suka mengeluh, lupakan berbisnis. Jika Anda tidak mempelajari semua ini di sekolah, tempat kerja, dan saat Anda tumbuh, di mana Anda mempelajarinya, di manakah Anda akan menemukan bisnis yang menginvestasikan waktu pada pendidikan dan pengembangan diri Anda, sekaligus membantu Anda membangun bisnis. Kita ambil contoh seperti Dr. Har, pembicara kita sebelumnya. Beliau sekarang TikTok-nya sudah menyentuh angka 200.000 follower, dan isi kontennya adalah lebih kurang isi Success Before 30. Seorang dokter, tapi beliau mampu menjelaskan pengembangan diri seperti itu. Itu menunjukkan apa? Beliau mau keluar dari zona nyamannya. Beliau mau untuk membangun cara berpikir supaya bisnis Anda itu terus maju dan berkembang. Dan di TikTok beliau termasuk salah satu dokter yang cukup favorit ya untuk pengembangan diri. Nah, jadi di pemasaran jaringan inilah tempatnya. So, John Fleming bertanya begini sama Robert Kiyosaki. Robert, Anda selalu menyebut pendidikan bisnis sebagai keuntungan nomor 1. Anda lihat di bisnis itu, dan saya kira ada benarnya. Seringkali orang-orang memperoleh keterampilan dan mengembangkan aspek-aspek pribadi mereka
karena pengalaman mereka dalam pemasaran jaringan reseller, bukan di tempat yang lain. Pemasaran jaringan reseller mengajarkan orang lain untuk mengalahkan rasa takut berkomunikasi dan mengalami psikologi orang lain berkata tidak kepada mereka, serta mempertahankan keuletan di tengah penolakan tantangan dunia nyata lainnya. Masalahnya di Indonesia ini adalah pendidikan sekolah kita itu selalu diajarkan manusia itu untuk takut ditolak, ya, apalagi selalu diajarkan untuk rasa malu. Nah, sebaliknya di bisnis ini kita harus berani ditolak. Dan kita harus berani menghadapi rasa malu. Nah, ini sedikit berkebalikan dengan di sekolah. Kalau di sekolah, kita nilainya jelek, kita tuh dihukum. Kalau di bisnis ini, Anda gagal, omsetnya turun. Atau misalkan hari ini omsetnya ditolak, Anda justru disemangati sama mentor Anda. Jadi balikan kan. Makanya inilah namanya pendidikan kehidupan. Makanya pendidikan di sekolah seringkali tidak relevan dalam pendidikan kehidupan. Saya tidak pernah mempres anak saya untuk selalu juara satu di kelas, tidak. Tapi kenyataannya anak saya kemarin dapat ranking juara satu. Padahal saya tidak pernah menekan. Anak saya cewek juga kedua, Nila. Kalau dia tidak mengerti, saya selalu tekankan sama ibunya. Kalau dia tidak bisa, suruh dia jawab sendiri. Salah tidak masalah. Ya, anak saya takut salah, yang kedua itu. Tapi saya selalu tekankan, salah tidak jadi masalah. Jangan tanya sama mamanya. Kalau salah ini jawabannya apa? Supaya terlihat benar. Nah, banyak orang tua itu kesalahannya di sini. Menjawab pertanyaan anaknya, apalagi ini sekolah online. Supaya anaknya jawabannya terlihat benar. Padahal itu Anda tidak mendidik anak Anda. Kalau Anda mendidik anak Anda dengan benar, kalau anak Anda itu salah, ya salah. Biarin dia salah. Kalau dia nilainya jelek, tidak masalah. Dia akan belajar sesuatu dari sana. Tapi kalau Anda bantu supaya terlihat bagus, bantu supaya pintar, yang pintar tuh kamu, bukan anak kamu. Nah, di bisnis ini, kebalikannya itu seperti ini. Kita, ya, di bisnis ini, berikut keterampilan yang diajarkan pendidikan bisnis dunia nyata, pemasaran jaringan reseller, seperti komunitas. Pertama, sikap untuk sukses. Anda lihat, bisnis ini tuh mengajarkan sikap, attitude. Sikapnya itu apa? Kita harus berani bermimpi. Kita harus berpenampilan layaknya orang sukses. Padahal Anda saat ini uang pun belum punya. Tapi kenapa saya harus bicara percaya diri? Mungkin Anda bicara di depan kamera, Anda malu. Anda mungkin bicara sama teman, takut ditertawakan. Tapi kenapa Anda harus dress for success, katanya Roxette. I'm gonna get dressed for success. Kenapa kok harus dress for success? Karena sebelum Anda sukses, Anda harus mempunyai mindset dan mental orang sukses. Anda harus mempunyai penampilan orang sukses dulu. Karena tidak mungkin Anda bisa menjadi sukses kalau Anda hari ini belum punya keyakinan untuk menjadi orang sukses. Meskipun saat ini Anda belum sukses. Nangkep ya maksud saya? Jadi inilah kesalahan banyak orang. Karena mereka itu menganggap bahwa, wah saya kalau mau sukses, Pak saya belum sukses, saya belum berhasil Pak. Saya malu kalau mau sponsor orang itu kayaknya takut orang itu nggak yakin dan ngetawain saya. No. Jadi yang terpenting mulai dari diri Anda sendiri. Anda bisa gunakan postur Anda di Instagram Anda, di WhatsApp Anda, status murid Chandra Putra Negara. Ya, saya bangga sebagai komunitasnya. Saya recommended mentor. Saya hari ini seorang konsultan bisnis untuk passive income. Anda bisa menulis seperti itu. Jadi Anda harus yakin. Karena itu sebelum itu benar-benar terjadi, Anda harus yakin. Sehingga karena percaya sama saya, banyak orang di luar sana, mereka sudah kondisinya jauh lebih buruk daripada kalian. Tapi kalau kalian sendiri tidak yakin, gimana kalian meyakinkan orang lain? Nangkep ya maksud saya? Nah, yang kedua itu penampilan sukses. Yang ketiga, mengatasi ketakutan, keraguan pribadi, atau kurangnya rasa percaya diri. Nah, pertanyaan saya, di manakah, di sekolah manakah, di SMA manakah, di SMP manakah yang mengajarkan konsisten masalah ini? Nggak ada, kecuali komunitas. Kecuali sekolah bisnis yang selalu mengajarkan kita. Bahkan nanti di bulan November kita ada karakter building-nya. Anda harus ikut itu, tanggal 17 kalau saya nggak salah. Di situ akan mengatasi banyak sekali persepsi-persepsi yang salah, citra-citra diri yang salah, bagaimana supaya kita mengatasi rasa ragu-ragu tersebut. Yang keempat, mengatasi ketakutan untuk ditolak. Di bisnis ini, kita selalu diajarkan berani untuk ditolak. Kelima, keterampilan berkomunikasi. Nah, Anda perhatikan. Robert Kiyosaki juga mengajarkan bahwa skill bisnis ini mengajarkan keterampilan berkomunikasi. Anda tahu nggak, apa rahasia sukses orang pembicara yang hebat? Apa rahasia sukses pebisnis yang hebat? Salah satunya mereka mampu mengkomunikasikan ide mereka, baik kepada karyawan, kepada tim bisnisnya, kepada orang lain, kepada partner bisnisnya, kepada khalayak ramai, kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat, iya kan? Seorang artis yang hebat. Artis yang hebat itu kan mampu berkomunikasi yang baik, mampu melakukan acting yang baik untuk memikat hati pemirsanya.
Seorang pembicara yang terbaik, dia mampu menampilkan gagasan-gagasan istimewa sehingga bisa menarik perhatian audiensnya. Sama, kalau Anda hari ini sebagai seorang reseller, Anda tidak bisa memikat hati pelanggan Anda. Bagaimana Anda hari ini mau menjual sebuah produk yang sebetulnya produk ini sangat baik, tapi karena Anda tidak bisa mempresentasikannya komunikasi dengan baik, maka produk ini yang sangat baik terkesan murah di mata Anda. Ingat, produk KK itu bukan murah, apalagi murahan. Ya, saya nggak setuju kalau produk KK itu dikatakan mahal. Produk KK itu bukan mahal, harganya tinggi. Karena di pasaran itu ada produk yang harganya tinggi, ada yang harganya rendah. Tapi KK tidak mau menjual kualitas rendah. Karena kalau kita menjual kualitas rendah, orang pakai produk kita, suplemen kita, nggak ada hasilnya gimana? Konsumsi super green food, sakit mah tetap. Buat apa? Orang misalkan pakai pembelon ates tambah keputihan. Sudah keputihan, kemerahan, jauhan gula. Wah, kacau jadinya. Justru nates malah menyembuhkan keputihan, kemudian kista, tumor itu banyak sekali yang sembuh. Tadi saya juga dapat testimoni banyak di grup tentang banyak orang sembuh dari COVID cuma gara-gara SGF dan vitamin C with zinc. Wah, itu satu hal yang luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana keterampilan berkomunikasi itu sangat penting sekali. Kemudian keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini sangat penting. How to networking with upper class people, itu saya sudah ajarkan. Anda lihat semua konten isi Success Before 30 itu adalah jabaran daripada buku Robert Kiyosaki. Kita lihat juga keterampilan mengelola waktu, on time. Bagaimana kita set waktu itu sangat bagus. Kemudian keterampilan akuntabilitas, ya, mengatur keuangan. Wah, itu tipsnya udah banyak banget. Menetapkan sasaran yang praktis, maksudnya goals yang tepat. Keterampilan mengelola keuangan, nah itu sudah saya ajarkan. Keterampilan berinvestasi, itu pun juga sudah saya ajarkan. Nah, semua ini ada di dalam buku ini. Semua sudah komplit di channel Success Before 30. Nah, sekarang pertanyaannya satu, apa kalian sudah menerapkan atau tidak? Kalau kalian sudah menerapkan, saya percaya hari ini kita harus syukur ada di sekolah bisnis di sini. Karena apa? Karena dengan kita adanya sekolah bisnis ini, di komunitas ini, tidak ada komunitas di luaran yang konsisten setiap minggu mengajarkan pengembangan diri seperti ini. Tidak ada satu channel YouTube di luaran yang setiap minggu konsisten upload 3 kali, 4 kali selama 4 tahun terakhir. Ya, konsisten memberikan informasi finansial, pendidikan pengembangan diri, rasa percaya diri. Nggak ada. Saya berani jamin nggak ada. Nah, buku ini sudah keluar sejak 7-8 tahun yang lalu. Dan buku ini masih sangat laris. Dan saya percaya buku ini sangat relevan dengan channel kita. Baik, sekian dari saya. Kejutan saya malam hari ini. Bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang dasar, tapi saya ulang lagi supaya Anda refresh dan ingat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikut CPC nanti bulan November. Hubungi segera mentor Anda dan miliki segera buku Badai Pasti Berlalu dan Success Before 30 untuk pengembangan mindset Anda dan supaya Anda dapatkan mentor yang sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Thanks God for everything.